Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Muhammad Al-Farid dari PM 2024E dengan NIM 3 digit terakhir 069. Di sini saya akan melakukan pembuktian tentang teorema 8.16, 8.17, 8.18 dan juga teorema 8.22, 8.23 dan teorema 8.24. Untuk pembuktiannya langsung saja kita buktikan. Oke, untuk pembuktian teorema yang pertama yakni teorema 8.16. Di sini berbunyi bahwa jika dua sisi sebuah segi 4 itu sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Lalu dari pernyataan ini langsung saja kita gambarkan, kita misalkan sisi NM ini sejajar dengan KL ya. Lalu langsung kita tuliskan bahwa diketahui dari pernyataan ini kita dapat ketahui bahwa terdapat segi 4. Nah, jadi KLMN ini merupakan segi 4. Lalu yang kedua, jika dua sisi, nah jadi jika dua sisi sebuah segi 4 merupakan sejajar, jadi NM ini sejajar dengan KL. Diketahui NM ini sejajar dengan KL. Otomatis dari sini kita ketahui bahwa NM itu kongruen dengan KL. Mohon maaf, ini ruas garis. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa KLMN merupakan jajar genjang. Oke, langkah pertama yang dapat kita ketahui bahwa bukti. Kita ketahui bahwa NM ini kongruen dengan KL. Ruas garis NM ini kongruen dengan ruas garis KL. Diketahui. Lalu yang kedua, kita misalkan KM merupakan transversal. Misal KM merupakan transversal. Kita misalkan KM ini transversal dari segi 4 ini. Lalu kita peroleh bahwa NMK, sudut NMK ini dan sudut KLKM, sudut LKM merupakan berseberangan dalam. Nah, akibatnya ini sudut NMK ini kongruen dengan sudut LKM. Nah, akibatnya ini kongruen karena berseberangan dalam. Lalu yang selanjutnya kita ketahui bahwa ruas garis KM ini kongruen dengan dirinya sendiri. Ini karena sifat refleksif. Nah, dari sini kita dapat 3 hal, yakni NM ini dan KL kongruen, lalu ada sudut NMK kongruen dengan LKM,
Lalu yang ketiga yakni KM dan DIL-nya sendiri. Nah, berdasarkan teorema sudut sisi sudut, kita kasih tanda ini kongruent dengan ini, ya, ini dengan ini. Nah, kita peroleh bahwa berdasarkan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga NMK ini kongruent dengan segitiga LKM. Nah, lalu karena ini berdasarkan kongruensi sifat dari pengertian kongruensi, maka bagian-bagian yang berkesesuaian yakni kongruen adalah kongruen. Maka sudut NKM ini kongruen dengan sudut LMK. Nah, karena ini kongruen, maka ini disebut kongruen karena ini berseberangan dalam. Nah, karena ini berseberangan dalam, otomatis bagian-bagian yang berkesesuaian ini kongruen. Nah, karena bagian-bagian yang berkesesuaian itu kongruen, maka otomatis dapat kita simpulkan bahwa NK ini, ruas garis NK maksud saya ini sejajar dengan ML. Nah, karena sudah kita dapat di awal ini bahwa NM ini sejajar dengan KL, lalu yang kedua kita dapat NK ini sejajar dengan ML, maka segi 4 dari KLMN merupakan jajar genjang. Maka pembuktian ini telah terbukti benar. Oke, langsung saja. Terima kasih. Sekian, langsung saja kita lanjutkan ke teorema berikutnya. Untuk yang selanjutnya yakni teorema 8.17 yang berbunyi bahwa jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Langsung saja untuk ilustrasinya kita gambarkan. Terdapat suatu segi 4 misalkan K, L, M, dan N. Nah, kita misalkan sebuah segi 4. Nah, dari sini kita ketahui jika ini misalkan dua diagonal ini membagi dua satu sama lain. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa KLMN merupakan segi 4. Lalu dari sini membagi dua diagonal berarti LKM dan LN. KM ruas garis KM dan ruas garis LN ini merupakan diagonal, dan juga membagi dua diagonal membagi dua satu sama lain. Jadi
ada diagonal, membagi 2 sama panjang. Jadi di sini kita misalkan titik perpotongannya misalkan titik Z. Nah, dari sini karena membagi membagi sama panjang, maka KZ ruas garis KZ ini kongruen dengan ruas garis MZ. Nah, dan juga NZ ini kongruen dengan LZ. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa KLMN merupakan jajar genjang. Lalu bukti. Bukti pertama, kita lihat langsung, kita tahu bahwa ini KZL, sudut KZL merupakan kongruen dengan MZN. M sudut dan MZN karena bertolak belakang. Nah, karena ini bertolak belakang dan di sini kita ketahui bahwa KZ ini kongruen dengan MZ, lalu NZ ini kongruen dengan LZ, dan sudut KZL ini kongruen dengan sudut NZM. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa segitiga KZL ini kongruen dengan segitiga MZN karena teorema sisi sudut sisi. Nah, karena ini kita peroleh bahwa segitiga KZL itu kongruen dengan segitiga MZN, maka kita dapat peroleh berdasarkan kita peroleh bahwa KL ini kongruen dengan NM. KL ini kongruen dengan NM. Nah, mengapa hal tersebut? Karena merupakan sifat dari kongruensi, di mana yang menyatakan bahwa bagian-bagian yang berkesesuaian dari sebuah segitiga yang kongruen adalah kongruen. Nah, dari sini kita akan buktikan lagi bahwa AB ini, KL ini sejajar dengan NM. Nah, oke. Untuk langkah yang selanjutnya yakni kita lihat bahwa NL merupakan NL atau LN. Berdasarkan kita ketahui LN merupakan transversal. Nah, karena diketahui maka kita peroleh KLN, sudut KLN ini kongruen dengan sudut N KLN N MNL, sudut MNL karena sudut berseberangan dalam. Nah, karena ini kongruen karena berseberangan dalam, akibatnya langsung KL ini sejajar dengan NM. Nah,
sudah, karena ini diketahui bahwa ini sejajar berdasarkan teorema sebelumnya yang telah kita buktikan, yakni teorema 8.16, kita dapat peroleh bahwa KLM merupakan jajar ginjal. Maka pembuktian ini telah terbukti benar dengan pernyataannya. Maka ini terbukti. Oke, baik, sekian, terima kasih. Langsung kita lanjutkan ke teorema berikutnya. Oke, untuk yang selanjutnya yakni teorema 8.18 yang berbunyi bahwa sebuah ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiganya dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Nah, jadi di sini langsung saja kita ilustrasikan. Dapat sebuah segitiga. Nah, sebuah segitiga kita misalkan X, Y, dan Z. Nah, terdapat segitiga KL gak usah. Ya, dari sini kita ketahui bahwa terdapat segitiga X, Y, Z. Nah, di sini itu berbunyi bahwa ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiganya dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Nah, dari sini kita ketahui bahwa A merupakan titik tengah dari X, Y. Kita sini A. Lalu yang kedua bahwa B merupakan titik tengah YZ. Nah, B. Oke, langkah selanjutnya yakni mohon maaf, salah, akan dibuktikan bahwa yang pertama itu M. Yang pertama ini bahwa AB ini kongruen dengan yang di bawahnya. Sejajar dengan XZ. Lalu AB sama dengan setengah dari XZ. Nah, ini akan dibuktikan bahwa akan sejajar dengan ini, dan ini merupakan setengah dari ini. Terus garis lupa. Lalu yang pertama bukti, kita misalkan C merupakan sinar berlawanan dengan BA, ras garis BA, sedemikian sehingga CB sama itu jaraknya sama dengan BA. Nah, kita buat sini saja.
Nah, di sini ini titik C, sehingga ini kongruen dengan ini. Lalu langkah yang selanjutnya, kita ketahui bahwa YB ini, maaf sebentar, ini C ya, sehingga lalu dari sini kita ketahui bahwa YB ini sama dengan ZB karena diketahui, atau titik tengah karena definisi titik tengah. Titik tengah ini dibuat. Lalu yang selanjutnya, kita tahu bahwa sudut ini YBA ini kongruen dengan sudut CBZ karena bertolak belakang. Lalu yang selanjutnya adalah ini, karena kita ketahui dan kita dapatkan sebelum-sebelumnya, kita ketahui ini kongruen dengan ini kongruen dengan ini, dan ini kongruen dengan sudut ini, maka segitiga IBA ini kongruen dengan segitiga CBZ. Nah, karena teorema sisi sudut sisi. Nah, karena ini akibatnya kita dapat tahu bahwa sudut BYA ini kongruen dengan BZC. Nah, ini nih sama dengan ini. Nah, karena sudah ketahui, karena akibat dari ini sudut sisi, maka langkah yang selanjutnya adalah ini, apa ini? XY ya, XY ini sejajar dengan ZC karena teorema 8.5. Lalu yang selanjutnya, kita ketahui bahwa XA ini sama dengan AY karena definisi titik tengah. Nah, lalu dari sini kita ketahui bahwa ini AY ini kongruen dengan ZC. Nah, mengapa? Karena ini akibat dari sifat kongruensi, di mana yang berbunyi bahwa bagian-bagian yang berkesesuaian dari segitiga yang kongruen adalah kongruen. Nah, karena
dari sebelumnya kita dapat bahwa mana tadi XA sama dengan AY dan AY kongruen dengan ZC, maka dapat kita dapat kita bilang bahwa XA ini kongruen dengan ZC, XA kongruen dengan ZC. Nah, karena ini kita ketahui, maka ini sama dengan ini, maka XA CZ XZCA XZCA merupakan jajar genjang. Nah, karena jajar genjang ini sudah ketahui, maka ini jajar genjang. Karena ini jajar genjang, maka ini AB ini sejajar dengan XZ. Nah, karena ini sejajar dengan ini, maka kita peroleh bahwa AB merupakan setengah dari AC. Nah, AB ini setengah dari AC. Nah, dari sebelumnya kita ketahui bahwa AB mana tadi? AB ini sama dengan XZ. Karena AB sama dengan XZ, maka karena AB ini sama dengan XZ, maka ini AB sebentar. Mohon maaf, salah. Ini karena AC sama dengan XZ, maka kita peroleh bahwa AB merupakan setengah dari XZ. Nah, dari sini terbukti bahwa teorema 8.11 ini benar, terbukti benar. Sekian, terima kasih, dan kita lanjutkan pada teorema berikutnya. Oke, untuk yang selanjutnya yakni teorema 8.22 yang berbunyi bahwa jika tiga garis memotong ruas-ruas kongruen pada sebuah transversal, maka semuanya memotong ruas-ruas kongruen pada sebarang transversal lainnya. Nah, jadi ini langsung saja kita ilustrasikan agar lebih mudah memahami teorema tersebut. Nah, di sini terdapat tiga garis. Ya, garis jajar. Misalkan ini garis L1, L2, L3. Lalu terdapat suatu transversal memotong garis-garis jajar tersebut. Nah, di sini berbunyi bahwa jika tiga garis memotong ruas-ruas kongruen pada sebuah transversal. Nah, jadi ini ada sebuah transversal dan ada garis yang memotong, tiga garis yang memotong beserta transversalnya itu. Jadi langsung kita gambarkan biar lebih mudah dipahami.
Right. Ini kita misalkan ini garis T1, ini T2, lalu motong lagi ini T3 dan sini memotong ketiganya cuman beda arah T4. Nah, kita misalkan perpotongannya ini titik potongan dari T1 dengan L1 dan juga T3 kita misalkan titik A dan ini titik B, ini titik C, ini titik D, titik E, titik F, titik G, titik H, titik I. Nah, karena sudah kita menamakan semua perpotongannya, lalu dari pernyataan ini kita dapat diketahui bahwa L1 ini sejajar dengan L2 sejajar dengan L3, lalu dipotong transversal, oleh T1 dan juga T4. Nah, dan T4. Nah, lalu dan juga kita ketahui bahwa AB itu kongruent dengan BD. AB garis AB ini kongruent dengan BD. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa ini daerah sini IH ini kongruent dengan HG garis. Nah, oke. Untuk pembuktiannya, langkah pertama yang dapat kita lakukan yakni bukti. Kita ketahui bahwa L2 ini sejajar dengan L3. L2 sejajar dengan L3 karena diketahui. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa sudut CBA ini kongruent dengan sudut EDB. Ya, sudut EDB karena sehadap. Nah, ini EDB sehadap dengan ECBE. Nah, karena sehadap, lalu yang selanjutnya AB ini sama dengan BD karena diketahui. Lalu yang selanjutnya yakni kita tahu bahwa T2 ini sejajar dengan T3. Nah, ini sejajar memotong secara transversal. T2 ini sejajar dengan T3 karena mengapa ini disebut sejajar? Karena dua garis sejajar dengan garis yang sama akan sejajar satu sama lain. Nah, karena sudah, lalu langkah berikutnya yakni sudut DBE
sudut DBE ini kongruent dengan sudut BAC. Mengapa? Ya sama seperti sebelumnya, bahwa sehadap. Nah, karena kita ketahui bahwa ini sama dengan ini, D sama dengan B sama dengan A di sini, dan juga sisi ini sama dengan ini, kita peroleh bahwa segitiga DBE ini kongruent dengan segitiga BAC karena teorema ya betul sudut sisi sudut, teorema sudut sisi sudut. Nah, karena kita dapat bahwa segitiga tersebut kongruent, maka langkah selanjutnya yakni kita ketahui bahwa AC ini kongruent dengan BE. AC langkah saja sama kongruent dengan BE. Mengapa? Karena sifat ini kongruensi, di mana bagian-bagian yang berkesesuaian dari sebuah segitiga kongruent adalah kongruent. Nah, lalu kita ketahui bahwa L1, L2, dan L3 itu semuanya sejajar, dan juga T2, 3, dan 4, T2, T3, T4 sejajar juga karena diketahui. Lalu yang selanjutnya yakni kita sudah bisa melihat bahwa di sini terdapat ini karena A di sini dan juga ACHI ini merupakan segi empat. ACHI ini merupakan segi empat. Nah, lalu yang selanjutnya adalah BEGH. Nah, GH ini merupakan jajar genjang karena akibat dari yang sebelumnya ini, akibat. Lalu dari sini kita ketahui bahwa AC ini kongruent dengan HI atau IH. AC ini garis AC maksud saya dengan IH ini kongruent. Lalu juga ini BE ini tuh kongruent juga dengan HG. BE garis ini kongruent dengan HG. Nah, ini kongruent karena berhadapan. Kurang lengkap. Maksud saya ini bahwa sisi berhadapan dari jajar genjang itu pasti sehadap.
jajar genjang. Sisinya pasti sama, atau kongruen. Dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa, di sini kita lihat karena karena sebelumnya kita ketahui bahwa AC kongruen dengan BE dan juga AC kongruen dengan IH dan PE kongruen dengan HG, saja kita substitusikan ini ke sini dan ini ke sini, maka dapat kita tarik bahwa IH pas garis IH ini kongruen dengan apa? Ya jelas dengan HG. Mengapa? Ya ini tadi, karena AC kongruen dengan IH, lalu BE kongruen dengan HG, lalu sebelumnya kita ketahui bahwa AC kongruen dengan BE, maka IH kongruen dengan HG. Dan pernyataan teorema ini terbukti benar. Bukti benar. Oke, sekian, terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan ke teorema selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya yakni teorema 8.23 yang berbunyi bahwa jika sebuah bidang memotong dua bidang sejajar, maka bidang itu memotong keduanya dalam dua garis sejajar. Nah, di sini tuh gambarannya ada dua bidang yang sejajar, lalu dipotong oleh suatu bidang. Nah, bidang yang apa ini? Kan bidang ketemu bidang pasti ada garis-garisnya. Nah, dua garis tersebut itu akan dibuktikan bahwa garis tersebut itu sejajar. Nah, untuk lebih memudahkan mengilustrasikan, langsung saja kita gambarkan. Nah, di sini ada dua buah bidang sejajar. Sini bidang misalkan X, dan di sini terdapat bidang Y. Lalu bidang ini dipotong oleh bidang lain. Nah, kita misalkan bidang ini adalah bidang Z. Nah, dari sini diketahui bahwa bidang X ini sejajar dengan bidang Y. Nah, lalu bidang ini sejajar dengan bidang ini. Nah, lalu bidang Z memotong X dan Y. Nah, lalu kan pertemuan sebuah bidang dan bidang ini pasti bertemu pada suatu garis. Nah, di sini terdapat suatu garis pastinya. Nah, di garisnya kita misalkan garis A, dan juga di sini garis B. Nah, di sini berbunyi bahwa jika sebuah bidang memotong dua bidang sejajar, nah ada dua bidang sejajar. Nah, bidang X dan Y ini sejajar, lalu dipotong oleh sebuah bidang. Nah, maka dua garis ini sejajar. Nah, karena kan kita ketahui bahwa garis A dan garis B terletak pada bidang yang sama, yakni bidang G. Nah, ini terletak pada bidang yang sama. Lalu
keduanya itu tidak berpotongan bidang ini, karena kan sejajar, pasti tidak berpotongan. Lalu apa ini namanya, maka garis ini pasti juga sejajar, garis tersebut, karena kan bidang ini sejajar, tidak berpotongan. Otomatis apa ini, garisnya yang berada di bidang ini tidak pernah berpotongan, pasti sejajar. Nah, karena sejajar kan, ini tidak pernah memotong, jadi teorema ini terbukti benar. Oke, sekian, langsung saja kita lanjutkan ke teorema selanjutnya. Oke, untuk teorema yang terakhir atau teorema 8.24 berbunyi bahwa jika suatu garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang sejajar, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang lain. Nah, di sini tuh terdapat garis itu tegak lurus dengan dari salah satu bidang sejajar. Lalu garis ini itu akan dibuktikan bahwa sejajar dengan bidang ini. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa garis ini, kita misalkan ini garis L, garis M, ini sejajar dengan bidang C. Nah, lalu langkah pertama yang dapat kita lakukan yakni, nah, kita ambil titik A pada bidang C. Nah, ambil titik A pada bidang C, tapi tidak pada garis M. Nah, menurut teorema bahwa melalui garis M ini dan juga titik A itu dapat dibuat satu bidang. Nah, kita misalkan di sini bidang A. Nah, terdapat bidang A. Lalu menurut teorema sebelumnya bahwa apa ini A ini memotong B, ya, A ini memotong B. Nah, A ini memotong B dan juga B dan C ini sejajar. Ya, maka terdapat garis di antara bidang dan bidang ini. Kita misalkan di sini garis X dan di sini kita misalkan garis Y. Nah, lalu kita tulis saja ya ininya, apa ini yang diketahui apa saja biar lebih jelas. Oke, diketahui terdapat bidang B itu sejajar dengan bidang C. Nah, dari dua bidang sejajar, lalu ada garis M. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa garis M ini tegak lurus dengan bidang C. Nah, bukti langsung kita sambung kan, setelah kita ini bidang ke bidang pasti ada suatu garis. Nah, di sini karena
apa ini namanya, M ini tegak lurus dengan bidang E. Nah, dan X merupakan anggota dari B, maka apa ini namanya, garis M ini tegak lurus, pasti tegak lurus dengan garis X. Nah, karena tegak lurus dengan X, lalu karena apa ini namanya, karena garis X sejajar dengan garis Y, sejajar Y, dan L tegak lurus dengan X, maka L ini tegak lurus dengan Y karena teorema sebelumnya. Lalu langkah yang selanjutnya, ambil titik D, ambil titik D di mana tidak sama dengan tidak. Nah, berarti tidak sama dengan A ya, pada bidang F. Kita misalkan di sini dan B, titik B. Nah, tidak sama dengan A pada bidang F, pada bidang F, dan juga titik B pasti dapat dibuat tepat satu bidang. Misal bidang F. Nah, kita misalkan bidang F. Nah, bidang F ini pasti memotong ini bidang B dan C, di garis sejajar, garis sejajar ini garis sejajar kan ada dua potong. Nah, kita misalkan garis itu garis apa ya, O dan P. Nah, kan bidang pasti ada dua garis, ada garis yang ketemu. Nah, itu terdapat dua, kita misalkan O dan P. Nah, karena apa ini namanya, karena M ini tegak lurus dengan B, M ini tegak lurus dengan B, dan T ini dengan T merupakan dengan apa ini, dengan O, mohon maaf, dengan O kan ini tegak lurus dengan dan juga
O ini merupakan anggota dari B. Nah, maka M ini tegak lurus dengan D. M ini tegak lurus dengan O. Nah, karena O ini sejajar dengan ini P dan M ini tegak lurus dengan O, maka M ini tegak lurus dengan P. Nah, kan di sini karena telah didapat dua garis berpotongan, ini Y dan P dalam bidang C, yaitu M tegak lurus dengan Y dan M ini tegak lurus dengan O. Tegak lurus dengan O. Menurut teorema teorema 7.3 terbukti bahwa M ini tegak lurus dengan C. Nah, maka pembuktian dari pernyataan ini telah terbukti benar. Ya, sekian, terima kasih. Baik, sekian teorema yang telah saya buktikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.